Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sektor pertanian. Sebelumnya, Indonesia itu adalah suatu negara yang memiliki kekayaan atas sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut terdiri dari sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya laut, maupun keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya yang tersebar di berbagai pulau-pulau yang berada di Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki tersebut dapat menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi bagi Indonesia. Nah, sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia itu dapat dioptimalkan salah satunya dalam sektor pertanian. Kekayaan sumber daya alam ini di Indonesia harusnya dapat menjadi peluang untuk mengembangkan sektor pertanian sehingga dapat menopang kehidupan masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya itu ya sektor pertanian masih kurang berkembang. Oleh karena itu, sektor pertanian dapat menjadi sektor pendukung maupun penunjang dalam pembangunan sektor-sektor lainnya. Nah, peran dari sektor pertanian itu diharapkan tidak hanya dilihat dari kontribusinya terhadap PDB, tetapi juga diharapkan sektor pertanian itu dapat berperan terkait pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain sebagai penyedia input, barang maupun jasa antara sektor lain yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional negara Indonesia. Nah, selanjutnya sektor pertanian itu merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan di negara agraris. Indonesia ini kan termasuk suatu negara yang agraris seperti itu. Nah, sektor pertanian itu menjadi kunci pembuka untuk keberhasilan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial budaya, kelestarian lingkungan, dan juga stabilitas dan keamanan dalam suatu negara Indonesia. Rata-rata ketergantungan masyarakat itu tinggi terhadap keberadaan sektor pertanian ini karena sektor pertanian ini melekat dalam kehidupan masyarakat petani di dalam suatu pedesaan. Jadi Indonesia itu bisa dibilang sektor pertaniannya itu kan sangat tinggi dikarenakan penduduknya yang banyak menekuni dalam lahan-lahan pertanian seperti itu. Kan pertanian itu melekat dalam kehidupan masyarakat petani itu kan dalam pedesaan-pedesaan seperti itu. Jadi masih membudidayakan lahan-lahan untuk menyediakan bahan pokok kebutuhan sehari-harinya. Nah, ragam kegiatan pertanian ini yang ditekuni oleh petani itu kan sehingga menjadi suatu hal yang penting untuk menopang kehidupannya. Sehingga sektor pertanian ini tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat di pedesaan agraris. Kemampuan petani itu berfungsi sebagai kartu pengamanan sumber pendapatan pokok bagi petani dan keluarga yang sudah tidak dilakukan lagi. Jadi masih banyak masyarakat yang kehidupannya itu tergantung dengan hasil dalam sektor pertaniannya seperti itu. Oleh karena itu, sektor pertanian itu patut dipilih sebagai salah satu prioritas untuk pengembangan kesempatan pekerjaan produktif, kreatif, dan juga inovatif. Karena pertanian ini memiliki cakupan yang luas, dinamis, dan kompleks. Karena pada hakikatnya, pertanian itu mencakup atas semua kegiatan pengelolaan sumber daya alam, baik biotik maupun abiotik, yang dikelola oleh sumber daya manusia dengan memanfaatkan fasilitas teknologi dan sarana prasarana pendukung dalam menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber daya energi, dan tata lingkungan alam. Jadi kesimpulannya, kontribusi dari pertanian sendiri itu sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga dari waktu ke waktu selalu memerlukan proses pembangunan yang terencana dan terprogram secara sistematis. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifini Matul Maula dari Prodi Ekonomi Syariah.
Di sini saya akan sedikit mengulas kembali tentang sektor pertanian. Nah, yang mana pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih sektor pertanian seperti itu? Nah, sektor pertanian adalah kegiatan manusia yang terdiri dari aspek sosial dan aspek iklim di permukaan bumi ini seperti itu. Dan aspek-aspek dalam kegiatan pertanian itu juga meliputi beberapa. Yang pertama itu ada iklim, udara, tradisi, lahan, air, tenaga kerja, ekonomi masyarakat, dan juga teknologi. Nah, pertanian memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang menguntungkan, baik kegiatan biologi dan juga sosial dan ekonomi. Sektor pertanian ini telah berperan sebagai penyerap tenaga kerja yang sangat signifikan, terutama di selama masa pandemi COVID-19 waktu lalu. Nah, menurut Profesor Edi Suwandi Hamid, sektor pertanian ini dapat menyerap hingga 5 juta tenaga kerja selama pandemi, yang berbeda dengan sektor industri lain yang melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Dan selain itu, sektor pertanian juga telah menunjukkan kemampuan untuk tumbuh secara konsisten. Bahkan di masa puncak pandemi COVID-19 waktu lalu, dengan pertumbuhan sektor pertanian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Dan sektor pertanian ini juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap PDB Indonesia dengan kontribusi sebesar 12,91%. Nah, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus menjaga dan mendorong sektor pertanian, serta mengembangkan kawasan pertanian dan menjaga sawah produktif alih fungsi lahan melalui program seperti food estate. Nah, analisis peran sektor pertanian ini dalam perekonomian nasional menunjukkan bahwasanya sektor pertanian memiliki potensi yang cukup besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Selama krisis ekonomi, sektor pertanian adalah sektor yang dapat bertahan dan proporsi angkatan kerja yang terserap di sektor pertanian cenderung meningkat. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian telah menjadi salah satu tumpuan bagi perekonomian Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19. Nah, pemerintah juga telah berupaya mendorong program intensifikasi untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan, serta mengembangkan kawasan pertanian dan menjaga sawah produktif dari alih fungsi lahan. Nah, selain itu, sektor pertanian juga telah menunjukkan kemampuan untuk tumbuh secara konsisten dengan pertumbuhan sektor pertanian. Baik, selanjutnya yaitu tentang sektor industri. Apa itu sektor industri? Yaitu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan atau produksi bahan baku di suatu pabrik yang menggunakan keterampilan dan tenaga kerja, atau pembuatan barang jadi dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil pertanian dan pendistribusian. Nah, apa tujuan dari industri? Yaitu untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen atau barang jadi hasil industri yang sudah siap pakai sebagai alat produksi. Nah, contoh industri yaitu industri pangan, tekstil, perbankan, dan masih banyak lagi. Nah, apa peran industri di bidang ekonomi? Yaitu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi setiap tahunnya. Nah, di mana industri ini memperluas lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan sebagainya. Dan juga lintasan sejarah sektor industri, yaitu pada sekitar tahun 1920-an, industri modern di Indonesia hampir semuanya dimiliki oleh orang asing, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Nah, industri ini ada pada waktu itu hanya untuk berupa industri rumah tangga seperti penggilingan padi. Perusahaan besar yang modern hanya ada 2 buah, itu pun milik negara asing, yaitu pabrik rokok. Nah, situasi tersebut memaksa pemerintah kolonial mengubah sistem dan pola kebijaksanaan ekonomi dari menitikberatkan sektor perkebunan ke sektor industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Zainal Abidin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perindustrian di Indonesia. Perindustrian di Indonesia diklasifikasikan menjadi 4 kriteria. Yang pertama, perindustrian rumah tangga. Yang kedua, industri kecil. Yang ketiga, industri menengah. Dan yang keempat, industri skala besar. Mengenai industri yang pertama, itu industri rumah tangga.
Industri rumah tangga ini ialah perindustrian yang dapat beroperasi atau melakukan produksi barangnya melalui rumah. Contohnya seperti pembuatan makanan ringan, keripik pisang, dan juga kue-kue seperti itu. Yang selanjutnya ada industri skala kecil dan menengah. Industri skala kecil dan menengah ini ialah industri yang biasanya memiliki karyawan sebanyak 5-95 orang. Contohnya itu ada pabrik tahu, garmen yang kecil, pabrik kerupuk seperti itu. Yang selanjutnya perindustrian skala besar. Perindustrian besar ini ialah perindustrian yang sudah melakukan produksi menggunakan mesin-mesin yang canggih dan juga produksinya skala besar. Contohnya seperti Sasa, terus ada juga Indofood, contohnya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.